Sudah bisa, Ken? Oke, baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semua. Siap. Siap. Ya, baik, kami dari kelompok 4 pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu mengenai strategi retensi talenta pada PT Sharp Electronics Indonesia. Namun sebelum itu kami ingin berterima kasih kepada Ibu Dr. Sri Rosita STMM yang telah mempersilahkan kami untuk melakukan presentasi dan juga rekan-rekan semua yang sudah mau mendengarkan. Sebelum itu, izin saya memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu saya sendiri, Andika Zulfikri, sebagai moderator dan pemateri. Lalu ada Ayu Sintia, Putri Wayuni Fernataba, Winda Sinaga, Wulan Erdianti Putri, dan Zulaika Rahma. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Ya, pengertian dari strategi retensi. Menurut Karti, pada tahun 2012 menyatakan bahwa retensi karyawan adalah proses bagaimana cara mendorong karyawan untuk tetap dengan organisasi untuk periode maksimum waktu atau sampai selesainya proyek. Retensi karyawan merupakan kemampuan yang dimiliki perusahaan untuk mempertahankan karyawan yang memiliki potensi untuk tetap loyal terhadap perusahaan. Itu disampaikan oleh Sulsilo pada tahun 2013. Sedangkan strategi retensi talenta sendiri adalah serangkaian tindakan atau kebijakan yang dirancang oleh organisasi atau perusahaan untuk mempertahankan karyawan berbakat dan berkinerja tinggi dalam jangka waktu panjang. Kemudian, tujuan dari retensi karyawan sendiri antara lain yang pertama mempertahankan karyawan terbaik, yang kedua menghemat biaya rekrutmen, ketiga produktivitas lebih konsisten, kemudian efisiensi dalam training karyawan, keempat menguatkan budaya perusahaan, kelima meningkatkan kualitas produk, dan yang terakhir lebih mudah mendapat kepercayaan dari pelanggan. Materi selanjutnya yaitu elemen kunci strategi retensi akan disampaikan oleh Putri. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini ada elemen kunci strategi retensi. Yang pertama ada onboarding berkualitas, di mana proses orientasi yang baik membantu karyawan baru merasa diterima dan terhubung dengan perusahaan. Yang kedua ada kompensasi kompetitif, di mana menawarkan gaji dan tunjangan yang sesuai pasar mendorong karyawan untuk tetap bertahan. Yang ketiga ada pengembangan keterampilan. Ini program pelatihan dan kesempatan promosi meningkatkan motivasi dan keterkaitan karyawan. Yang keempat ada fleksibilitas kerja, di mana opsi kerja jarak jauh atau jadwal fleksibel mendukung keseimbangan hidup. Yang kelima ada pengakuan dan apresiasi. Ini menghargai kontribusi karyawan, meningkatkan kepuasan dan loyalitas mereka. Pada pembahasan studi kasus strategi retensi talenta kali ini, kami akan membahas permasalahan retensi dan solusi atau tindakan untuk mengatasi permasalahan retensi talenta tersebut pada perusahaan PT Sharp Electronic Indonesia. Sekian materi saya kembalikan ke moderator. Baik, mengenai profil perusahaannya sendiri akan disampaikan oleh Ayu Sintia. Selanjutnya yaitu profil perusahaan. PT Sub Electronic Indonesia merupakan anak perusahaan dari Sub Corporation, sebuah perusahaan asal Jepang yang terkenal dengan berbagai inovasi teknologi. Sub didirikan pada tahun 1912 oleh Tokuji Hayakawa di Jepang. Di Indonesia, Sub mulai hadir sejak tahun 1970-an dengan mendirikan pabrik dan kantor distribusi untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal akan produk elektronik berkualitas. Kantor pusat berada di Jakarta, Indonesia. Saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor retensi karyawan. Yang pertama faktor internal itu akan disampaikan oleh Winda. Ada Winda, silakan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi retensi karyawan di perusahaan PT Sharp Electronic Indonesia, di antaranya adalah faktor internal. Faktor internal yang pertama adalah lingkungan kerja. Lingkungan yang mendukung dapat meningkatkan kepuasan kerja dan loyalitas. Sebaliknya, lingkungan kerja yang tidak mendukung, penuh konflik atau minim peluang pengembangan karir dapat memicu keinginan karyawan untuk meninggalkan perusahaan. Yang kedua, ada kebijakan sumber daya manusia.
Perusahaan yang menawarkan kompensasi dan yang kompetitif dan transparansi dalam pengelolaan karir cenderung lebih berhasil mempertahankan karyawan. Yang ketiga, ada kepemimpinan dan manajemen. Manajemen yang terbuka dan memberikan dukungan kepada karyawan akan membangun hubungan kerja yang positif. Sedangkan manajemen yang tidak responsif dapat menimbulkan ketidakpuasan. Yang keempat, ada budaya perusahaan. Jika budaya perusahaan tidak selaras dengan harapan karyawan, terutama yang berkaitan dengan keseimbangan kerja hidup, karyawan dapat kehilangan motivasi dan loyalitas. Yang kelima, ada peluang pengembangan karir. Kurangnya kesempatan untuk berkembang seringkali menjadi alasan utama karyawan memutuskan untuk pindah. Yang kelima, ada perbedaan generasi. PT Sharp Electronic Indonesia memiliki karyawan dari berbagai latar belakang usia dan generasi. Setiap generasi memiliki kebutuhan dan preferensi yang berbeda terkait keseimbangan kerja hidup, pengakuan, dan tujuan karir, yang jika tidak dipenuhi dapat mempengaruhi retensi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Untuk faktor eksternal sendiri akan disampaikan oleh Wulan. Saya persilahkan. Baiklah, terima kasih. Untuk faktor eksternal yang pertama yaitu dinamika pasar kerja. Kondisi pasar tenaga kerja yang kompetitif memberikan karyawan lebih banyak pilihan untuk berpindah ke perusahaan lain yang menawarkan paket kompensasi atau lingkungan kerja yang lebih menarik. Yang kedua yaitu perkembangan teknologi. Teknologi yang berkembang pesat menuntut karyawan untuk terus meningkatkan keterampilan digital mereka. Perusahaan yang tidak menyediakan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan ini mungkin akan kehilangan karyawan yang mencari peluang di tempat lain. Yang ketiga yaitu perubahan ekonomi. Faktor ekonomi seperti inflasi, kenaikan biaya hidup, dan stabilitas ekonomi dapat mempengaruhi daya tarik perusahaan. Jika perusahaan tidak menyesuaikan gaji atau imbalan dengan kondisi ekonomi yang berubah, karyawan mungkin mencari peluang dengan kompensasi lebih baik di tempat lain. Yang keempat yaitu regulasi ketenagakerjaan. Perubahan regulasi ketenagakerjaan atau undang-undang baru yang terkait dengan hak-hak pekerja dapat mempengaruhi retensi. Jika perusahaan tidak segera menyesuaikan kebijakan mereka sesuai dengan regulasi baru, hal ini bisa menyebabkan ketidakpuasan dan turnover. Dan yang terakhir ialah perubahan sosial. Tren dan harapan sosial yang berkembang seperti tuntutan akan keberlanjutan, inklusi, dan tanggung jawab sosial perusahaan dapat mempengaruhi kebutuhan karyawan. Sekian dari saya kembali kepada moderator. Dari selanjutnya itu strategi meningkatkan retensi karyawan di PT Sharp Electronics Indonesia juga terbagi atas dua faktor. Faktor pertama internal akan disampaikan oleh Zulaika Rahmi. Baiklah, faktor selanjutnya adalah faktor internal dari strategi meningkatkan retensi karyawan di PT Sharp Electronic. Untuk meningkatkan retensi karyawan di PT Sharp Electronic Indonesia, strategi pertama yang perlu diterapkan adalah menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Lingkungan kerja yang nyaman, aman, dan inklusif akan meningkatkan kepuasan karyawan dan menciptakan suasana kerja yang harmonis. Yang kedua, perusahaan perlu memperbaiki kebijakan sumber daya manusia dengan meninjau kembali sistem kompensasi dan manfaat karyawan. Hal ini dilakukan untuk membuat karyawan akan merasa dihargai dan cenderung bertahan lebih lama. Yang ketiga, kepemimpinan dan manajemen yang baik sangat penting untuk mempertahankan karyawan. Sebagai pemimpin yang mendukung dan terbuka dalam berkomunikasi, komunikasi karyawan akan merasa didukung dan dihargai oleh manajemen yang pada akhirnya akan memperkuat loyalitas mereka terhadap perusahaan. Selanjutnya, budaya perusahaan yang positif juga sangat berpengaruh dalam meningkatkan retensi karyawan. Lalu yang terakhir, yang kelima, yaitu peluang pengembangan karir yang jelas menjadi faktor penting lainnya dalam menjaga retensi karyawan. Karyawan yang merasa memiliki jalur karir yang pasti akan lebih termotivasi untuk bertahan di perusahaan. Dengan memastikan karyawan memiliki kesempatan untuk berkembang dan mengevaluasi kinerja yang teratur juga dapat membuat karyawan merasa termotivasi dalam pengembangan karirnya. Lalu yang terakhir, itu perusahaan harus mampu mengelola perbedaan generasi di tempat kerja. Di mana tiap generasi memiliki preferensi dan kebutuhan yang berbeda.
perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan menjaga retensi karyawan di semua kelompok usia. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, faktor eksternal sendiri akan disampaikan kembali oleh Putri. Baik, selanjutnya ada faktor eksternal. Yang pertama ada dinamika pasar kerja. Dalam menghadapi dinamika pasar kerja yang kompetitif, perusahaan perlu meninjau dan menyesuaikan paket kompensasi agar tetap menarik dibandingkan dengan perusahaan lain. Yang kedua ada perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang semakin pesat menuntut perusahaan untuk terus mendukung karyawan dalam peningkatan keterampilan digital mereka. Yang ketiga ada perubahan ekonomi, di mana seperti inflasi dan kenaikan biaya hidup dapat mempengaruhi kepuasan karyawan terhadap gaji dan tunjangan yang mereka tinjau. Untuk meningkatkan retensi karyawan dalam menghadapi perusahaan ekonomi, perusahaan harus secara berkala meninjau dan menyesuaikan gaji serta tunjangan agar tetap kompetitif di pasar. Yang keempat ada regulasi ketenaga kerjaan. Perusahaan juga harus responsif terhadap perubahan ekonomi dan regulasi ketenaga kerjaan yang dapat mempengaruhi retensi karyawan. Yang kelima atau yang terakhir ada perubahan sosial. Perubahan sosial dapat dilakukan dengan mengadopsi nilai-nilai sosial yang relevan dengan harapan karyawan juga dapat meningkatkan retensi. Sekian materi saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah menyampaikan materi. Maka dari itu, dari pembahasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa retensi karyawan di PT Sharp Electronics Indonesia menunjukkan bahwa retensi karyawan adalah aspek penting untuk keberlangsungan bisnis. Dengan mempertahankan karyawan terbaik, perusahaan dapat menghemat biaya rekrutmen, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat budaya perusahaan. Faktor internal seperti lingkungan kerja, kebijakan SDM, kepemimpinan, dan peluang pengembangan karir sangat berpengaruh terhadap keputusan karyawan untuk bertahan. Selain itu, faktor eksternal seperti dinamika pasar kerja, perkembangan teknologi, dan perubahan sosial juga memainkan peran yang signifikan. Strategi yang efektif termasuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, menawarkan kompensasi kompetitif, serta mendukung pengembangan keterampilan dapat meningkatkan retensi karyawan secara optimal. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Kami juga ucapkan terima kasih. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.